Sekarang kita sudah live ya. Baik, selamat malam. Salam pertemuan sekali lagi kepada jemaat daerah Kepayan, Kota Kinabalu yang sedang menyaksikan acara pada malam ini. Saya mengucapkan terima kasih karena kamu sudah masuk di dalam Facebook daerah Kepayan. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah siap untuk bersama dengan kami pada malam ini dalam acara diskusi pelajaran Sekolah Sabat pelajaran yang ketiga. Namun sebelum itu, mari kita menyapa Pendeta Franklin Satori dulu. Satori, apa kabar Pendeta? Sehat. Terima kasih banyak untuk kesempatan yang bisa diberikan kepada kami melalui Pendeta Bernard Galim, di mana kita boleh menyiarkan hari ini. Dan juga salam untuk seluruh anggota jemaat, para pemirsa dari Jemaat Kepayan, Kota Kinabalu. Kiranya apa yang kami lakukan pada saat ini boleh menjadi berkat untuk kita semua. Amin, puji Tuhan. Baik, mungkin kita mau cek dulu apakah mereka sudah bisa mendengar dengan jelas. Kita mau lihat respon mereka di Facebook. Bagaimana saudara-saudari? Apakah kamu mendengar dengan jelas suara kami berdua? Kita menunggu responnya, Pendeta. Siap, Pendeta, siap. Oke, thank you Elder Robin, thank you Puan Baitin karena memberikan respon dengan jelas bahwa suara kita berdua mereka dengar dengan jelas, Pendeta. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, baik. Sekali lagi shalom dan selamat petang kepada semua anggota gereja daerah Kepayan maupun yang di luar sana yang sedang menyaksikan acara kita pada malam ini, diskusi pelajaran Sekolah Sabat pelajaran yang ketiga dalam pelajaran triwalan kita, yaitu kalau Anda melihat Sekolah Sabat kita, bagaimana kita menafsir kitab suci. Tidak tahu dalam bahasa Indonesianya, mungkin sama ya Pendeta? Ya, hampir sama. Ya, jadi pada malam ini kita bertuah dan kita bersyukur karena kita bersama dengan seorang YouTuber Sekolah Sabat yang populer di Malaysia, Pendeta. Jadi kita sering mendengar ringkasan pelajaran dari si Pendeta. Jadi khususnya pada petang ini kita bersyukur dan kita memuji Tuhan karena kita bersama dengan dia. Bukan saja saya berbual secara langsung, tetapi kita boleh melihat secara live muka Pendeta yang kita sudah kenal di dalam YouTube. Jadi terima kasih lagi Pendeta. Terima kasih banyak. Ya. Terima kasih untuk sudah menonton video rangkuman Sekolah Sabat kami. Kiranya itu juga boleh menjadi berkat. Puji Tuhan. Baik, untuk memulahkan acara kita pada malam ini, mari kita mengambil kesempatan untuk memohon pimpinan Roh Kudus Tuhan sementara kita meneruskan diskusi Sekolah Sabat kita, Pendeta. Saya memimpin dalam doa ya Pendeta. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan sorga. Terima kasih karena kebaikan Tuhan begitu baik kepada setiap kami. Khususnya Pendeta Franklin yang sudah bersama dengan hamba dan juga bersama dengan jemaat Malaysia khususnya daerah Kepayan. Terima kasih karena Tuhan mengirimkan Roh Kudus Tuhan mengurapi pendeta dan hamba sendiri dan semua yang menyaksikan acara pada malam ini. Biarlah acara ini menjadi satu berkat yang memberikan kami semangat, memberikan kami kekuatan untuk lebih dekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau menjawab doa kami dan menjaga tempat dimanapun kami menonton dan menyaksikan dan melakukan aktiviti ini. Sebab semuanya kami mohon hanya di dalam nama Yesus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Baik, ya kita sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada semua
anggota gereja, dan juga para penonton yang menyaksikan acara pada malam ini. Baik, saudara-saudari, mungkin ada baiknya saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu narasumber diskusi Sekolah Sabat kita pada malam ini. Nama beliau ini agak susah saya menyebut yang kata pertama nama itu pendeta. Jadi mungkin saya sudah paparkan di screen. Jadi nama pendeta ini adalah Pendeta Franklin Christian Satori. Dan mungkin pendeta ini Pio Chinese. Ya, nama Chinese Indonesia. Chinese Indonesia. Di nama pendeta dalam Chinese Li Han Ming. Ya. Jadi sekarang pendeta Franklin melayani sebagai senior pastor di Jemaat Dharma Husada Indah, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Dan beliau sudah melayani beberapa jemaat sekitar 13 tahun dalam pelayanan. Jadi puji Tuhan. Dan mempunyai seorang istri, ya pendeta, hanya seorang istri. Benar. Dan istrinya bernama Puan Rini Weol, mungkin ya. Dan 2 anak laki-laki yaitu Delano dan Daryl Satori. Jadi puji Tuhan, terima kasih pendeta karena sudi bersama dengan kami pada malam ini. Baik, kemudian untuk memulahkan diskusi Sekolah Sabat kita, kalau kita perhatikan, kita sudah masuk di dalam pelajaran yang ketiga, triwalan yang kedua tahun 2020 ini. Dan kalau kita mengingati pelajaran Sekolah Sabat kita minggu yang lalu, kita sudah mempelajari satu tajuk yang berjudul Sifat dan Asal-Usul Alkitab. Di mana Sekolah Sabat minggu lalu kita mempelajari bagaimana bahwa Alkitab itu adalah wahyu ilahi. Kemudian kita mempelajari bagaimana Alkitab itu diilhamkan, bagaimana proses penulisannya, dan bagaimana Kristus dan Alkitab itu ada kesejaran atau keselarian, bagaimana mereka disatukan, dan bagaimana memahami Alkitab itu dengan iman. Jadi mungkin itu intisari sedikit pelajaran Sabat yang lalu, minggu yang lalu, supaya kita boleh masuk di dalam pelajaran pada minggu ini, di mana tajuk Sekolah Sabat kita adalah pandangan Yesus dan para rasul terhadap Alkitab. Jadi, saudara-saudari yang berada di luar, kalau tidak ada pelajaran Sekolah Sabat yang Anda pegang, kamu boleh membuka software atau kiriman pelajaran Sekolah Sabat yang sudah dikirim oleh sahabat-sahabat, sehingga supaya kita boleh mengerti pembahasan diskusi Sekolah Sabat kita sebentar nanti. Jadi mungkin itu mukadimah atau introduction pelajaran kita yang minggu lalu dan kaitannya pada minggu ini. Jadi Sekolah Sabat kita tajuknya adalah pandangan Yesus dan para rasul terhadap Alkitab. Apa pandangan Yesus dan para rasul terhadap Alkitab? Nah, mungkin itu pertanyaan dasar Sekolah Sabat kita hari ini. Jadi, untuk memulahkan diskusi pendeta, sebabnya Sekolah Sabat kita ini sangat menarik, karena dia dimulai dengan pengenalan yang sedemikian bahwa ramai sarjana Alkitab itu menolak ajaran Alkitab yang penting. Ada bahagian Alkitab mereka yang mungkin mereka tidak boleh terima. Dan mereka menolak penciptaan 6 hari harafiah secara literal. Kemudian mereka ada yang menerima bahwa penciptaan itu adalah evolusi berbilion tahun. Kemudian mereka menolak Adam yang tidak berdosa dalam dunia yang tidak jatuh. Kemudian mereka menolak banjir meliputi seluruh dunia. Kemudian sesetengah orang menafikan bahwa wujudnya Abraham. Dan ada yang menolak kisah di dalam buku Keluaran dan sebagainya. Dan ada juga yang menolak mukjizat Tuhan. Mukjizat Yesus termasuklah kebangkitan. Dan ada yang menolak idea ramalan nubuatan, di mana para nabi memberitahu masa depan dan kadangkala berabad-abad.
atau bahkan ribuan tahun lamanya. Jadi inilah yang menjadi masalah yang kita boleh lihat, yang kita boleh nampak di dunia kita sekarang. Jadi inilah persoalan besar yang mungkin kita mau rungkaikan pendeta ya. Jadi pada minggu ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, supaya kita boleh memberitahu kepada mereka yang berpikiran seperti itu, bagaimana sebenarnya Tuhan melihat Alkitab itu, dan bagaimana para rasul melihat Alkitab itu. Jadi mungkin daripada penerangan dan diskusi sekolah sahabat kita hari ini, kita boleh menjawab pertanyaan dan persoalan-persoalan ini. Jadi mungkin cukup panjang introduction-nya pendeta. Nanti selepas ini pendeta yang akan membantu kita untuk menghurai setiap permasalahan dan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin timbul dalam pembelajaran sekolah sahabat kita. Jadi untuk menjawab persoalan-persoalan ini, mungkin kita akan membagikan beberapa bahagian pendeta ya. Jadi mungkin saya ingin memulai dengan pertanyaan pendeta. Nah, kalau kita melihat masalah-masalah itu kan, maafkan saya kalau bahasa saya kurang dimengerti pendeta. Nanti bisa dimengerti, sangat jelas. Sangat jelas ya. Bisa dimengerti. Ya, oke. Jadi pertanyaan sekarang ini adalah bagaimana kita boleh menjawab mereka ini di dalam konteks yang Tuhan bilang ada tertulis. Jadi bagaimana di dalam konteks, di dalam bahagian ini ada tertulis itu boleh menjawab pertanyaan-pertanyaan orang yang tidak percaya kepada tulisan-tulisan dalam Alkitab. Apa pandangan dan bagaimana Yesus menggunakan firman Tuhan itu di dalam kehidupan seharian dia, terutamanya dalam menghadapi cobaan dalam hidup. Dan apakah ada bukti di dalam Alkitab bagaimana hal atau peristiwa itu terjadi? Jadi mungkin ini persoalan pertama yang kita mau kemukakan. Tapi mungkin ada lagi yang pendeta mau tambahkan atau ya, silakan pendeta. Baik. Yang pertama, saya harus menggarisbawahi ketika kita mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita kali ini, pelajaran sekolah sahabat kita tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para ahli Alkitab yang tidak mempercayai unsur supra alamiah daripada Alkitab itu sendiri. Maksud saya adalah dia tidak menjawab ataupun dia tidak membahas secara arkeologinya, dia juga tidak membahas secara saintifiknya. Tidak dituliskan di pelajaran sekolah sahabat kita. Tapi kalau kita mau mempelajari arkeolog, kita mau mempelajari secara sains, maka apa yang disebutkan tadi seperti air bah dan juga hal-hal yang disebutkan dalam kitab Perjanjian Lama itu terbukti secara arkeolog dan juga terbukti secara saintifik. Namun yang saya mau garis bawahi pada sekolah sahabat kali ini adalah Yesus menggunakan seluruh kitab Perjanjian Lama, menyebutkan peristiwa-peristiwa orang-orang yang ada dalam Perjanjian Lama, bukan saja sebagai unsur teologia, bukan saja sebagai unsur yang menyebutkan Allah ada dalam otoritas penulisan kitab Perjanjian Lama, tapi jangan lupa Yesus juga menyebutkan ada unsur sejarah di situ. Amin. Sekali lagi saya coba padatkan ya. Saya coba padatkan. Kalau kita ditanya secara saintifik, ilmiah, secara arkeologi, ada enggak dibahas di pelajaran sekolah sahabat kita kali ini? Jawabannya belum. Yeah. Saya enggak tahu nanti sahabat-sahabat ke depan apakah itu akan dibahas, karena saya belum baca semua. Tapi sepengetahuan saya bahwa apa yang disebutkan tadi seperti air bah, seperti kejadian-kejadian yang di Perjanjian Lama, nama-nama tempat dan lain sebagainya, arkeologi membuktikan bahwa itu ada. Tapi yang kita bahas di dalam sekolah sahabat kita ini, Yesus dan para rasul setuju sepakat menunjuk bahwa segala yang terjadi di dalam Perjanjian Lama itu konkret,
nyata, dan itu adalah termasuk dalam sejarah umat manusia. Itu kira-kira yang saya mau tambahkan yang pertama. Yang kedua, kita mempelajari pelajaran hari Minggu seperti yang sudah disebutkan oleh pendeta, yaitu kita bermula dari kitab Matius 4 ayat 1 sampai 11, ya. Di mana Yesus dicobai setelah ia berpuasa 40 hari 40 malam. Menarik, saudara-saudara, kalau kita lihat ketiga pencobaan itu diberikan oleh setan, jawabannya Yesus selalu menjawab dengan kata ada tertulis. Ya. Ada tertulis. Kitab Gospel yang kita kenal dengan Synoptic Gospel, yaitu Matius, Markus, dan Lukas, ya, Matius, Markus, dan Lukas. Kisah pencobaan Yesus ini ada di Lukas. Tapi Markus sangat singkat. Dia sangat singkat sekali. Dia cuma bilang, Yesus berpuasa 40 hari 40 malam dan ia dicobai oleh iblis. Sudah, cuma begitu. Hanya Markus dan Lukas yang dipanjangkan, dielaborasikan, diceritakan. Walaupun pencobaan di kitab Matius, Markus, kitab Matius, dan Lukas, pencobaan Yesus ini, yang nomor 1 sama. Menyerubah roti menjadi batu sama. Yang nomor 2 dan nomor 3 antara Matius dan Lukas tidak sama. Berbeda, terputar. Tapi pencobaannya sama, ya. Tapi saya nggak mau bahas itu. Yang saya mau bahas adalah perkataan Yesus ada tertulis. Dan di pencobaan yang kedua, sesuai catatan daripada Matius, iblis pun menggunakan kata ada tertulis. Bahwa kalau kamu jatuh, menjatuhkan dirimu, kamu akan dijaga, kamu akan dilindungi. Kalau saya tidak salah ingat, itu iblis mengutip kitab Mazmur, pasal 91. Kalau saya tidak salah ingat, Mazmur pasal 91. Itu dari sini kita bisa melihat, kita mempelajari, bagi kita yang percaya pada firman Tuhan, kita jangan hanya sekedar belajar, kita jangan hanya sekedar membaca, tapi kita harus mampu menempatkan firman Tuhan itu pada porsi yang benar. Inilah kenapa diangkat pelajaran hari Minggu di kitab Matius, bahwa iblis juga menggunakan Alkitab. Dia bilang ada tertulis. Tapi Tuhan bilang, ada tertulis juga. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Luar biasa, ya, luar biasa. Pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Minggu ini menunjukkan bahwa Yesus mengutip perjanjian lama, mengakui otoritas perjanjian lama, dan ditekankan bagi kita hari ini adalah jangan sampai kita hanya membaca Alkitab tapi tidak tahu cara menggunakannya. Kita harus tahu membaca, mempelajari, dan mengaplikasikannya dengan tepat. Kenapa? Karena banyak orang sekarang yang akan putar-putar Alkitab, ya. Dan setan itu sudah melakukannya, menunjukkannya, diputar-putar Alkitab itu, ya, firman Tuhan diputar-putar. Tuhan ingin supaya kita belajar dengan benar, mengaplikasikannya dalam setiap kehidupan. Baik, terima kasih pendeta karena sudah memberi penjelasan kepada kita bahwa kita sudah mengetahui bahwa di dalam Alkitab terbukti bagaimana Yesus itu mengalahkan si setan menggunakan firman, ada tertulis. Jadi puji Tuhan. Mungkin kita pergi kepada bahagian yang kedua pendeta, ya. Nah, ya, siap pendeta. Ya, di bahagian kedua pembahasan kita ini mengenai dengan Yesus dan seluruh kitab suci. Nah, maafkan saya, Yesus dan hukum. Ya, kita terlompat pula. Yesus dan hukum. Di sini kita mau melihat karena judul sekolah sahabat kita adalah pandangan Yesus dan para rasul. Jadi di bahagian kedua ini pertanyaan yang mungkin timbul di dalam diri kita, terutama yang belajar sekolah sahabat itu adalah bagaimana Yesus memandang Alkitab itu dalam konteks hukum. Karena ada orang mengatakan, kalau Advent itu hukum saja, legalis, membuatkan orang tertekan. Jadi bagaimana kita mau mempelajari di sini, bagaimana Yesus sendiri memandang Alkitab itu dalam konteks hukum. Dan mungkin kita mau belajar apa pengajaran yang kita
boleh belajar dari pandangan Tuhan tentang perkara ini, pendeta? Ya. Ada satu kata dalam bahasa Greka yang saya suka, yaitu kata pleroo. Kata pleroo itu artinya adalah mengisi. Mengisi, memenuhi, atau penapi. Nah, saya suka gunakan ilustrasi ini. Kita tahu ada senjata ya, senjata api itu biasanya ada selongsong pelurunya. Ada selongsong pelurunya. Saya nggak tahu di Malaysia itu disebut apa ya? Sama-sama. Selongsong peluru. Ya. Selongsong peluru, di dalamnya itu ada bubuk mesiu, ya, bubuk mesiu. Itulah pleroo, diisi. Jadi peluru itu akan berfungsi kalau ada di dalamnya mesiu itu. Itulah kata pleroo, artinya dimasukkan sehingga menjadi lebih baik dan lebih sempurna. Yesus datang di atas dunia ini mengenapi seluruh hukum-hukum Allah. Dan kita melihat dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40, Yesus menyebutkan bahwa dari 10 hukum, dari hukum itu langsung dia rangkumkan, kasihanilah sesamamu manusia dan kasihanilah Tuhan Allahmu. Sampai 4. Hukum 5 sampai yang 10 adalah sesama manusia. Sekarang pertanyaan, mana mesiu ini? Mesiu itu adalah kasih itu sendiri. Kalau senjata api itu ditembakkan menyakitkan, tapi kalau pleroo yang Tuhan berikan adalah kasih yang menyembuhkan. Amen. Kasih yang memberikan kekuatan. Sekarang pertanyaan, kalau kita menggunakan tembak, peluru, mana yang lebih penting, mesiu atau selongsong? Dua-duanya perlu. Karena selongsong, ada mesiu tidak ada selongsong, tidak bisa. Ada selongsong tapi tidak ada mesiu juga tidak bisa. Jadi dua-duanya perlu. Hukum perlu, perlu kasih. Kalau pistol dia membunuh, menyakitkan orang. Jadi saya senang ilustrasi itu dalam membagikan antara hukum dan kasih itu sendiri. Sehingga Yesus ketika ia datang, ia tidak pernah menunjukkan bahwa ia ragu terhadap Alkitab, bahwa ia ragu terhadap hukum Allah. Tidak. Tapi Yesus datang ke dunia ini, ia mau menunjukkan ini cara kita umat Tuhan menjalankan hukum Allah ini, menjalankan hukum itu, yaitu dengan kasih. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama manusia. Jadi jangan lupa pleroo, isi. Ya, jangan hanya seperti tadi disebutkan, kenapa ini orang-orang Advent selalu hukum. Mungkin banyak orang Advent, kita sendiri mungkin lupa isinya. Isinya adalah kasih. Kasih terhadap Tuhan dan kasih terhadap sesama manusia. Itulah tujuan Tuhan datang. Dia mau tunjukkan, ini loh cara menjalankan hukum yang benar. Bukan mengatakan bahwa ini tidak perlu lagi, ini tidak berfaedah lagi, tidak berguna. Enggak. Tapi Tuhan mau tunjukkan kepada kita bahwa cara menjalankan hukum itu harus ada motivasi, yaitu kasih. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama manusia. Terima kasih, puji Tuhan. Saya pikir jemaat anggota sudah jelas di sini. Dan mungkin saya tambah sedikit mengenai dengan tulisan Ellen White sendiri. Mengenai dengan hukum ini pendeta di dalam Christ Object Lesson muka surat 3940. Di sini dia mengatakan, dia Kristus menunjuk kepada kitab suci sebagai kuasa yang tidak dapat dipertikaikan. Dan kita harus melakukan perkara yang sama. Alkitab harus dibentangkan sebagai firman Tuhan yang tidak terbatas, sebagai kata putus kepada segala kontroversi dan asas bagi semua iman. Dan terima kasih dengan penjelasan daripada pendeta. Itu sebabnya bila kita mempelajari sekolah Sabat pada minggu ini, terutamanya bagaimana Yesus memandang hukum itu, harus dipikirkan yang diterapkan seperti yang diperjelaskan oleh pendeta, bahwa hukum itu adalah kasih. Amin, saudara. Baik, terima kasih. Kita meneruskan kepada perbincangan diskusi kita yang seterusnya mengenai dengan
keseluruhan Alkitab. Tadi kita sudah dijelaskan mengenai dengan bagaimana Yesus menggunakan Alkitab itu. Kemudian kita sudah mengetahui bagaimana Yesus melihat kitab itu adalah firman yang penuh dengan kasih. Dan sekarang kita melihat bagaimana pandangan Yesus tentang keseluruhan kitab suci. Karena yang menakutkan ini adalah ada orang yang hanya membaca bahagian ini dan tidak membaca bahagian-bahagian yang tertentu dalam Alkitab. Jadi kita mau melihat apa tanggapan Yesus tentang keseluruhan Alkitab. Dan apakah ada peristiwa dalam Alkitab yang bagaimana Yesus menggunakan Alkitab itu mengajar tentang hal ini kepada murid-muridnya. Jadi bagaimana Yesus menerima keseluruhan kitab suci ini. Dan kenapa kita mesti melakukan perkara yang sama? Jadi mungkin ini pertanyaannya pendeta. Jadi mungkin pendeta boleh teruskan. Ya, baik. Kita perlu objektif di dalam melihat kitab yang digunakan oleh Yesus Kristus ketika ia ada di atas dunia. Tentu kita harus menyatakan dengan jelas bahwa memang kitab yang Yesus gunakan waktu dia ada di dunia ini adalah kitab Perjanjian Lama, ya. Kitab Perjanjian Lama, karena kitab Perjanjian Baru belum ada waktu itu. Kitab Perjanjian Baru nanti ditulis awal itu tahun 50 AD, sekitar tahun 50 AD, yaitu surat Paulus yang pertama. Jadi dari seluruh New Testament itu surat yang pertama itu surat dari Paulus. Kalau saya tidak salah ingat itu surat Korintus yang pertama, kalau saya tidak salah ingat. Gospel sendiri yang paling pertama adalah Gospel Markus. Ya, kitab Markus itu adalah Gospel yang paling pertama, Injil yang pertama. Nah, maksud saya begini, dalam sahabat kita harus objektif melihat bahwa Yesus sangat meninggikan kitab Perjanjian Lama. Nah, banyak sekarang tidak dapat dipungkiri orang sudah tidak mau pakai Perjanjian Lama. Ya, orang mau pakai Perjanjian Lama, orang mau hanya pakai Perjanjian Baru. Karena kita di era yang baru katanya dan seterusnya. Tapi kita tidak demikian. Karena kalau Yesus sendiri menggunakan Perjanjian Lama, apalagi kita. Benar. Ya. Bahkan nanti di pelajaran berikutnya kita akan lihat, rupanya di Perjanjian Baru banyak sekali kutipan-kutipan para rasul. Para rasul itu mengutip dari Perjanjian Lama. Kenapa para rasul bikin seperti itu? Karena para rasul mencontoh gurunya, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Ya, Yesus Kristus itu sendiri. Artinya, Yesus meninggikan keseluruhan Alkitab. Saya sering menjelaskan seperti ini, pendeta, ke saya punya jemaat. Kebetulan saya guru juga, pernah menjadi guru. Istri saya juga guru sampai sekarang. Kalau di Indonesia, saya tidak tahu di Malaysia. Di Indonesia itu ada namanya silabus. Untuk guru. Sebelum dia mengajar selama 1 semester atau 1 triwulan, itu ada silabus. Silibus. Lalu ya. setelah silabus, kalau di Malaysia apa ya, pendeta? Silibus. Sama Silabus, itu. ya. Oke, ada silabus. Lalu ada rancangan pembelajaran harian atau RPP. Kita sebutkan RPP, rancangan pembelajaran harian. Nah, saudara kan kasih dalam Tuhan, saya mau tekankan, Perjanjian Lama itu adalah silabus. Itu silabus. Ada RPP-nya, ada kisah-kisahnya yang menubuat Yesus. Dan ketika Yesus datang, Yesus itu memenuhi apa yang dituliskan oleh silabus itu, RPP itu. Sama dengan guru-guru bawa silabus, dia bikin silabus, dia bikin RPP, tapi itu nggak bermakna apa-apa kalau dia tidak datang ke kelas. Guru itu harus datang ke kelas, dia harus mengajar, dan ketika dia mengajar itu dicatat oleh siapa? Para rasul, dan dituliskan dalam Perjanjian Baru. Makanya kita punya kitab Perjanjian Baru. Kalau begitu, mana yang lebih penting, lama atau baru? Dua-duanya penting. Silabus itu penting, RPP itu penting, kedatangan guru itu penting untuk mengajar. Dan kita yang ada sekarang tidak bisa melihat secara fisik lagi Yesus bagaimana, itulah mengapa para rasul, murid-murid Yesus, dia catat. Itulah perjanjian baru. Nah, makanya waktu Yesus mati di kayu salib, murid-murid di dalam Lukas 24 ya, perjalanan ke Emmaus, mereka kan bimbang bagaimana ini.
Lalu Yesus datang di ayat Lukas 24 itu, ayat 44 sampai 45, dituliskan, inilah perkataanku, bahwa semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab-kitab Musa dan para nabi dan Mazmur harus digenapi. Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Ya, saya mau tambahkan juga di sini, saudara yang kasih dalam Tuhan, perjanjian lama itu sudah dibaca oleh murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus tahu dengan pasti, dengan jelas. Mereka tahu. Tapi ingat, kunci di situ adalah kata Yesus membuka pikiran mereka. Kita juga demikian, saudara yang kasih dalam Tuhan. Ketika kita baca perjanjian lama, baca perjanjian baru, tapi tetap nggak mengerti, masih bingung, berdoa sama Tuhan. Tuhan, bukakan pikiran saya, seperti muridmu yang berjalan ke Emmaus. Mereka tidak tahu apa artinya. Tapi ketika Yesus buka pikiran mereka, mereka mengerti kitab suci. Sama dengan kita. Kita boleh sekolah S2, S3, Alkitab. Tapi ada waktu-waktunya mungkin kita bingung. Kita tidak bisa mengerti. Maka berdoalah kepada Tuhan. Biar Yesus Kristus yang memberikan tulisan-tulisan perjanjian lama dan baru itu, menuntun para penulisnya, membuka pikiran para pembacanya. Amin. Kira-kira demikian, Pendeta. Ya, puji Tuhan. Terima kasih ya dengan penjelasan itu. Mudah-mudahan penonton di luar sana sudah mengerti kenapa Yesus sangat menitik beratkan dan pentingnya kita mempelajari keseluruhan Alkitab. Bukan hanya perjanjian baru, tapi keseluruhan. Jadi begitulah pandangan Yesus dan begitulah sepatutnya pandangan kita sebagai manusia, umat percaya kepada Tuhan. Baik pendeta, kita ke bahagian yang seterusnya, yaitu mengenai dengan Yesus dan asal-usul dan sejarah Alkitab. Yesus, asal-usul dan sejarah Alkitab. Nah, di sini pendeta, mungkin yang menjadi pertanyaan bagi kita yang mempelajari sekolah Sabat ini adalah bagaimana pemahaman atau pandangan Yesus terhadap orang-orang di zaman perjanjian lama dan peristiwa-peristiwa Alkitab, khususnya dalam konteks sejarah. Jadi bagaimana Yesus memandang sejarah itu sendiri yang tertulis di dalam perjanjian lama? Apakah itu valid atau apakah itu boleh digunakan pakai untuk pada masa sekarang? Mungkin itu yang menjadi pertanyaan kita di sana. Jadi pendeta silakan. Ya, seperti yang saya sudah sebutkan dari awal tadi, memang Yesus itu mengajarkan bahwa Alkitab adalah firman Allah, ya. Dan apa yang dikatakan dalam Alkitab itu adalah berasal dari Allah dan memiliki wewenang yang tertinggi dalam setiap kehidupan manusia. Tapi jangan lupa yang kedua juga ditekankan bahwa Alkitab juga memiliki unsur sejarah untuk menyatakan kehendak Tuhan kepada manusia. Amen. Itulah sebabnya kalau kita baca di pelajaran sekolah Sabat ini di kitab Matius 12 ayat 3 sampai 4, Markus 10 6 sampai 8, Lukas 4 25 27, Lukas 11 51, 42, Matius 24 ayat 38, Yesus dengan konsisten menganggap orang-orang, tempat-tempat dan peristiwa-peristiwa perjanjian lama sebagai kebenaran sejarah, ya, sebagai kebenaran sejarah. Makanya dikutip sama Yesus, ya. Waktu Yesus di atas dunia ini, ketika dia berbicara, dia kutip tempat, nama orang di era zaman perjanjian lama. Itu menunjukkan bahwa Yesus juga percaya, Yesus juga mengkonfirmasi bahwa apa yang terjadi dalam perjanjian lama benar adanya. Sejarahnya ada dan Yesus mengkonfirmasi itu benar, ya. Dan itu juga dipercaya oleh para rasul nanti di pelajaran selanjutnya, ya. Itu dipercaya juga oleh para murid-muridnya. Kalau Yesus saja mempercayai, kita yang menyebut diri Kristen, pengikut Kristus, kalau tidak percaya lagi, sudah dipertanyakan itu, mengaku Kristen tapi tidak percaya lagi perjanjian lama, ya. Sedangkan Yesus percaya, Yesus mengutip, mengatakan bahwa itu sejarah yang terjadi, ya. Kita juga harus percaya kalau kita masih menyebut diri sebagai Kristen atau pengikut Kristus, ya. Walaupun kita perlu juga
karena mungkin banyak yang menonton ini pendeta, kita juga perlu objektif bahwa memang di pelajaran sekolah sahabat kita kali ini kita tidak bahas penggalian eskatologinya, Benar. penggalian ya, excavation tidak dibahas memang ya. Tapi mungkin di pelajaran-pelajaran berikut akan dibahas. Oke, terima Tapi kasih dari pendeta. Yesus pasti, dari Yesus pasti, sejarahnya adalah pasti dan benar. Amin. Terima kasih pendeta. Dan mungkin penonton-penonton di luar sana mungkin bisa dikatakan seperti ini juga pendeta ya. Di perjanjian, apa yang tertulis di perjanjian lama itu, kalau kita tidak tahu tentang sejarahnya apa yang berlaku dalam perjanjian lama, mungkin susah kita mengerti, kan pendeta? Jadi Ya, benar. kita harus mengetahui apa sejarah yang berlaku, maka di dalam perjanjian baru itu akan lengkaplah apa yang sebenarnya yang harus kita mengerti. Baik, kita ke bahagian yang mungkin terakhir ya pendeta, bahagian di sini. Setelah nanti ini pendeta akan memberikan kesimpulan ya setelah bahagian yang terakhir ini. Mungkin bahagian terakhir ini kita melihat pula, kita sudah membahas 4 bahagian pandangan Yesus tentang Alkitab. Sekarang kita masuk di pandangan bagaimana dengan Rasul pula. Bagaimana pandangan Rasul dengan Alkitab ini. Jadi mungkin pertanyaan di sini nih, bagaimana kita membuktikan dalam Alkitab apakah ada para Rasul sendiri mengajarkan seperti bagaimana Yesus memandang Alkitab itu. Dan bagaimana penerapannya bagi kita sekarang pendeta. Jadi silakan pendeta. Ya, saya ingin memberikan tambahan sedikit. Kalau di pelajaran sekolah sahabat kita mungkin tidak ada ini, saya kasih tambahan sedikit. Rasul itu bahasa Grekanya adalah apostolos. Apostolos. Kalau jamak atau para rasul maka dia bahasa Grekanya adalah apostoloi. Nah, saya mau cerita dulu mengenai sejarah. Di zaman dunia perjanjian baru, apostolos atau apostoloi itu artinya utusan. Ya, utusan. Dan utusan itu bukan seperti zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kita bisa ibaratkan begini, saya tulis surat, ya kirim surat, masukkan di, saya tidak tahu di Malaysia bagaimana ya, mungkin sama ya. Kita masukkan ke kantor pos, ya kantor pos. Ada orang yang bawa, bawa ke rumah kita, kasih selesai. Ya, itu kan, seperti itu. Tapi kalau apostolos itu berbeda. Apostolos, utusan, itu adalah wakil. Jadi ketika dia bawa pekabaran, dia bawa surat ya, misalnya dia dapat surat dari raja untuk membacakan kepada kerajaan yang lain ataupun pemerintahan di bawahnya, itu dia harus bawa itu surat, dia bacakan, dan dia harus siap kalau ditanya. Artinya apa? Dia itu perwakilan daripada negara itu, perwakilan yang mengutus dia. Makanya dia disebut apostolos, diutus, ya, utusan. Artinya seorang apostolos, seorang rasul, dia itu membawa karakter orang yang mengutus dia. Dia membawa karakter orang yang mengutus dia. Kenapa? Karena di zaman perjanjian baru, di masa purbakala, seorang yang bawa berita, bawa pesan, itu harus siap untuk menjawab setiap pertanyaan yang ada. Kenapa? Karena dia dianggap sebagai perwakilan dari kerajaan itu sendiri, atau perwakilan yang mengutusnya. Artinya, para rasul itu harus sama persis dengan yang mengutus dia. Kalau yang mengutusnya adalah Yesus Kristus, maka sesuai dengan nama mereka, apostolos. Atau kalau para rasul, apostoloi. Mereka harus karakter dari yang mengutus dia. Dan yang mengutus para rasul itu adalah Yesus. Dan sudah bahas, Yesus percaya perjanjian lama. Yesus mengakui otoritas. Para rasul juga harus demikian. Itulah sebabnya kita tidak kaget. Wah, kan dalam pelajaran sekolah sahabat, saya ambil ya, bahwa ada ratusan kutipan dalam perjanjian baru di perjanjian, maksud saya ada ratusan kutipan dalam perjanjian baru dari perjanjian lama. Seorang sarjana telah menyusun
benar 288 referensi khusus, 400 diambil dari Yesaya, 370 dari Mazmur, 220 dari Keluaran, dan sebagainya. Jadi kalau kita belajar perjanjian baru, kita ingin tahu lebih dalam, kita harus ke perjanjian lama. Karena perjanjian baru ini mengutip banyak dari perjanjian lama. Kenapa? Karena apostol yang menulis kitab perjanjian baru adalah diutus oleh Yesus Kristus. Maka sesuai dengan namanya, ia harus menjalankan, melakukan karakter tabiat orang oknum yang mengutus mereka. Dalam hal ini adalah Yesus Kristus itu sendiri. Itulah sebabnya kalau kita baca ayat-ayat ya, Kisah Rasul 4 ayat 24-26 ya, mereka mengutip kitab Kejadian, mereka mengutip kitab-kitab perjanjian lama yang lain, mengatakan bahwa Yesus yang menciptakan, Tuhan yang menciptakan dunia ini, dan seterusnya kita bisa baca dalam sekolah sahabat kita. Tapi saya ingin menekankan dari segi namanya. Apostolos adalah seorang yang harus membawa karakter orang yang mengutus dia. Kira-kira begitu, Pendeta. Amin. Terima kasih Pendeta dengan penjelasan yang bagi saya secara pribadi penjelasan yang jelas. Bagaimana dengan penonton? Mudah-mudahan kita mengerti apa inti utama sekolah sahabat kita pada minggu ini. Jadi Pendeta, mungkin yang terakhir dari Pendeta, apa kira-kiranya yang menjadi penerapan atau kesimpulan, conclusion daripada pelajaran kita pada minggu ini? Saya suka belajar arkeologi. Saya suka belajar arkeologi, suka baca-baca buku tentang penggalian-penggalian sejarah Alkitab. Saya suka baca itu. Tapi pelajaran kita pada hari ini mengajak kita untuk bukan hanya melihat dari penggalian, dari excavation yang terjadi, enggak. Tapi kita diajak, kalau Yesus yang kita sembah, percaya kitab perjanjian lama, mengapa kita masih ragu dengan kitab perjanjian lama? Amen. Kalau Yesus yang waktu hidup di atas dunia ini mengutip banyak kitab perjanjian lama, menyatakan bahwa kitab perjanjian lama itu banyak mengandung unsur teologi, meninggikan nama Allah di situ, lalu juga membuktikan bahwa sejarah orang-orang peristiwa itu benar terjadi. Para rasul juga demikian karena sesuai dengan namanya. Mengapa kita masih ragu dengan penciptaan? Ya, banyak orang ragu dengan penciptaan. Mengapa kita masih ragu dengan air bah itu benar-benar terjadi? Karena Yesus juga mengutip di akhir zaman akan seperti zaman Nuh, ya kan? Ada di kitab perjanjian baru disebutkan. Mengapa kita ragu dengan kejadian-kejadian itu yang ada dalam perjanjian lama? Walaupun mungkin sekali lagi penggalian-penggalian telah membuktikan bahwa itu semua benar adanya. Bagi saya pribadi, saya lebih senang pelajaran sekolah sahabat hari ini. Amen. Minggu ini ya, 1 minggu ini, bahwa kita diajak, mari kalau Yesus percaya, Yesus menyebutkan, Yesus mengutip perjanjian lama, jangan ragu untuk mempelajari perjanjian lama dan perjanjian baru tentunya. Kira-kira itu yang saya ingin berikan kepada pemirsa yang menonton kita pada hari ini. Jangan khawatir, jangan ragu. Yesus dan para rasul menggunakan perjanjian lama, kita bisa lihat di perjanjian baru, maka kita mari gunakan perjanjian lama dan baru. United together, satu, tidak saling bertentangan satu sama lain. Amin. Terima kasih Pendeta. Jadi Sama-sama. sekali lagi terima kasih kepada semua penonton, pemirsa yang menyaksikan acara pada malam ini. Kita akan mengakhiri dengan doa oleh Pendeta Franklin. Tapi sebelum itu, jangan lupa besok kita akan masih bersama dengan program malam ini Firman Bersama dengan acara kebaktian buka sabat kita besok 7.30. Dan jangan lupa hari Sabat kita ada satu lagi tetamu istimewa dari Jakarta pula Pendeta. Saya mengundang seorang sahabat lagi pendeta dari Jakarta yang akan memberikan kita pelajaran tutup sabat pada hari Sabat ini. Dan nanti saya akan umumkan siapa pendeta itu. Jadi terima kasih sekali lagi Pendeta Franklin karena
bersama Sama-sama. dengan saya, dan mungkin kalau ada kesempatan lagi kita akan bergabung lagi pendeta dalam acara diskusi sekolah Sabat ya. Boleh, boleh. Yes. Semoga sukses pelayannya Pendeta Bernard Galim dengan jemaat yang dilayani. Puji Tuhan. Jadi untuk ini pendeta boleh berdoa untuk kita semua pada Baik. petang ini. Mari kita tunduk kepala dan satu dalam doa. Tuhan Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih pada saat ini. Biarlah diskusi yang sudah kami lakukan ini boleh menjadi berkat, membawa pada kami yang menyebutkan diri kami sebagai pengikut Kristus, sebagai Kristen, untuk percaya pada perjanjian lama dan perjanjian baru. Karena kitab-kitab dalam perjanjian lama dan baru mengkonfirmasi kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang ditunjukkan kepada kami semua. Bukan saja itu meninggikan nama Tuhan, tapi menunjukkan kepada kami peristiwa-peristiwa yang telah terjadi itu benar adanya. Sehingga apa yang dinubuatkan oleh Alkitab akan membawa kita untuk percaya bahwa nubuatan daripada Alkitab akan sungguh-sungguh terjadi. Tuhan berkati para pemirsa sehingga kami boleh diberkati dalam setiap tugas tanggung jawab kami. Berkati juga ya Tuhan kami semua yang ada dalam dunia ini yang sama-sama sedang merasakan kesulitan akan COVID-19, pandemik ini ya Tuhan. Biarlah Engkau memberikan kekuatan kepada umat-umat-Mu tetap berjalan di dalam iman, tetap melihat Engkau sebagai oknum yang mengatur sejarah dunia ini. Berkati Pendeta Bernard Galim dan jemaat sehingga pelayanan dapat dilakukan, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Amin. Terima kasih pendeta, sampai jumpa lagi. Sama-sama. Tuhan berkati selalu dalam pelayanan pendeta dan jemaatnya. Titip salam sama keluarga ya. Moga mereka sehat-sehat juga. Sama-sama. Ya. Tuhan memberkati. Tuhan berkati pendeta.